Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Charles De Ketelaere membuktikan diri di pembuangan. Charles De Ketelaere bermain sangat apik bersama Atalanta pada musim ini. Pemain asal Belgia itu membuktikan bahwa keputusan Stefano Pioli membuangnya tepat untuknya. Milan harus membayar 32 juta euro pada klub Brugge untuk membeli De Ketelaere pada awal musim 2022-2023. Bagi AC Milan, itu adalah harga yang cukup mahal. Namun harga mahal bukan jaminan bagi De Ketelaere untuk langsung memberi dampak. Pemain 22 tahun kesulitan. Dia gagal bikin gol sama sekali di Serie A dan lebih sering jadi pemain pengganti. Di AC Milan, De Ketelaere gagal mencapai potensi terbaiknya. Pelatih Stefano Pioli acap kali memainkan De Ketelaere sebagai winger dan itu membuatnya tidak nyaman. De Ketelaere gagal memberi kontribusi optimal untuk Milan. Namun di Atalanta segalanya berbeda untuk De Ketelaere. Dia memainkan peran yang sama sekali berbeda di atas lapangan. Pelatih Gianpiero Gasperini memakai formasi 3-4-1-2 dan 3-4-2-1 secara bergantian di Atalanta. Pada formasi itu, De Ketelaere bermain sebagai penyerang atau gelandang serang. De Ketelaere lebih terlibat dalam permainan dan diberi kebebasan dalam bergerak. Mungkin Gasperini melihat De Ketelaere sebagai versi baru dari Joseph Ilicic di Atalanta. De Ketelaere bikin 5 gol dan 6 assist di Serie A musim ini. Di lain pihak, AC Milan masih beruntung tidak kehilangan De Ketelaere secara permanen. Sebab walau tidak berkembang bersama Pioli, pemain berusia 22 tahun membuktikan bahwa dia masih bisa bermain di Serie A ketika bermain di Atalanta. Dikutip dari WhoScored, beberapa statistik penting De Ketelaere naik signifikan dibanding musim lalu. De Ketelaere membuat 25 umpan setiap 90 menit, dengan 2,26 diantaranya adalah umpan kunci. De Ketelaere juga sangat bagus pada aspek dribble. Dari 55 umpan dribble yang dibuat, 30 diantaranya sukses. Dia juga berkembang pada aspek bertahan dengan 1,94 tackle per 90 menit. Divock Origi berada di persimpangan jalan. Divock Origi yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Los Angeles FC tampaknya akan tetap bertahan di Nottingham Forest setidaknya untuk sementara waktu. Meskipun spekulasi mengenai kepindahannya telah muncul, situasi di Forest yang sedang mengalami kesulitan dengan cedera membuat Origi menjadi opsi yang berharga untuk tim tersebut. Origi sendiri belum mencetak gol untuk klub East Midlands dan laporan mulai beredar tentang potensi penghentian awal pinjamannya. Jurnalis Gianluca Di Marzio bahkan menyebutkan kemungkinan kepindahannya ke Los Angeles FC dengan kesepakatan pinjaman awal yang kemudian akan mengikuti dengan kewajiban pembelian seharga 5 juta euro. Namun situasinya tampak berubah ketika striker utama Forest, Chris Wood, diperkirakan akan absen selama beberapa minggu karena masalah hamstring. Kondisi cedera Wood membuat manajer Nuno Espirito Santo kesulitan mencari opsi alternatif. Dan Origi menjadi pemain yang dapat meningkatkan opsi penyerang tim. Meskipun belum mencetak gol, Origi kembali berlatih dan siap terlibat dalam pertandingan ulangan putaran keempat Piala FA melawan Bristol City. Alasan AC Milan tidak mengaktifkan klausul pembelian Brahim Diaz. Setelah menghabiskan 3 musim bersama AC Milan, Brahim Diaz kembali ke klub induknya Real Madrid dan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak kembali ke ibu kota Spanyol tersebut. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti bahkan mengucapkan terima kasih kepada AC Milan atas perannya dalam perkembangan Brahim. Gelandang berdarah Maroko itu yang awalnya pindah dari Manchester City ke Real Madrid dengan nilai transfer 17 juta euro pada Januari 2019 menghabiskan 3 tahun dengan status pinjaman di Milan. Menurut laporan dari Diario AS di Spanyol, Brahim Diaz akan mengganti merek apparel dari Nike ke Adidas yang kemungkinan besar akan memberinya penghasilan beberapa juta.
Pemain Spanyol itu telah menunjukkan peningkatan performa dengan mencetak 7 gol dan 3 assist untuk Real Madrid musim ini, seringkali masuk dari bangku cadangan. Baru-baru ini terkuak alasan kenapa AC Milan tidak mengaktifkan klausul pembelian untuk Brahim Diaz seharga 22 juta euro. Manajemen Milan mungkin tak rela jika membeli Brahim Diaz di angka 22 juta euro, lalu ketika sang pemain sukses akan kembali dibeli Real Madrid hanya senilai 27 juta euro. Daripada melakukan transaksi seperti itu, Rossoneri lebih memilih untuk merekrut pemain baru seperti Samuel Chukwueze yang juga bersinar di La Liga Spanyol. Penjualan permanen pemain pinjaman akan jadi kunci strategi transfer musim panas AC Milan. Manajemen AC Milan telah merencanakan masa depan tim dengan hati-hati, namun mereka juga harus memperhatikan keseimbangan finansial klub untuk membantu memenuhi target ini. Hasil dari beberapa penjualan pemain akan menjadi kunci. Menurut laporan dari calciomercato.com, Milan akan melanjutkan proses penyegaran skuad pada musim panas nanti setelah kedatangan pemain penting seperti Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Yunus Musa, dan Samuel Chukwueze di tahun lalu. Namun, klub tidak akan melakukan pembelian yang melebihi kemampuan keuangan klub. Kehilangan pendapatan dari tersingkirnya dari Liga Champions di babak penyisihan grup membuat AC Milan harus berpikir lebih hati-hati tentang belanja. Selain itu, penjualan pemain seperti Sandro Tonali tidak dapat dilakukan lagi. Jendela transfer Januari memberikan sinyal bahwa Milan tidak akan membeli pemain tanpa pertimbangan matang. Setiap pembelian dipilih setelah analisis yang cermat, termasuk aspek ekonomi yang penting seperti yang diungkapkan oleh Giorgio Forlani. Fokus kami bukan hanya pada membeli pemain untuk membeli saja. Situasi darurat telah berakhir. Membeli hanya untuk kepuasan orang banyak bukanlah kebutuhan yang nyata, ujar Forlani. Kebijakan Milan adalah mengumpulkan uang dari penjualan pemain yang saat ini masih dalam status pinjaman, seperti Charles De Ketelaere yang telah menunjukkan performa impresif bersama Atalanta. Potensi penjualan pemain lainnya seperti Alexis Saelemaekers, Divock Origi, dan Junior Mesias juga sedang dipertimbangkan. Dengan penghasilan yang diharapkan dari penjualan tersebut, Milan berharap dapat mengumpulkan sekitar 40 juta euro untuk diinvestasikan kembali pada jendela transfer musim panas mendatang. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis, AC Milan berharap dapat membangun skuad yang kuat sambil tetap menjaga stabilitas finansial. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.